Nah, jadi kita ini karena rupanya Pekanbaru ke tempat kami tinggal juga mengeluarkan surat edaran dari pemerintah daerahnya, dari wali kota, bahkan juga dari gubernur Riau itu tentang pembatasan kegiatan di sosial ya, di luar ruangan, juga kegiatan sekolah ya Bu ya. Nah, sebelum itu kita kenalkan dulu, ini ada namanya Ibu Sari Fajar Sari Tanberika, SST MKes ya, Bu Sari, Bu Sar ya, bukan busur. Juga bukan busar. Iya, karena Busar Bapak ya? memanggilnya apa Bu Sari gitu Iya, Pak. Bu Sari ya. Jadi Bu Sari ini juga staf pengajar akademisi di Stikes Alin Siro Pekanbaru ya Bu ya. Iya, Stikes Al Insiro Pekanbaru Stikes Alin Siro Pekanbaru Jalan Parit Indah ya Bu ya. Prodi di Prodi Kebidanan. Prodi Kebidanan. Ibu kaprodinya katanya ya Bu ya. Aduh, Staf dosen ya. aduh kakinya diinjak. Waktu Pak, mengingat waktu ya. Oh iya 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 iya. Dekat lagi lah Bu, nanti orang nggak dengar kasihan lah Bu. Oke, Sini oke, mau oke, dengar oke. ibu bilang, masa yang Dah. bilang bapak-bapak. Nah jadi eh berbagai upaya apa namanya yang bisa dilakukan kita sebagai sebagai masyarakat turut turut serta membatasi ruang gerak dari virus tersebut ya. Jadi selain selain kita itu juga menjaga kesehatan kita, dengan kita menjaga kesehatan kita juga kita membatasi virus itu untuk bergerak dan menularkan ke orang lain gitu ya Bu ya. Nah, untuk Bu Sari ini ada dua pertanyaan aja sih yang mendasar nih sebenarnya. Misalnya kan kalau di pemberitahuan itu ada social distancing atau membatasi kegiatan sosial di luar rumah gitu ya Bu ya. Misalnya sekolah, kerja, ada namanya WFH ya, work from home ya. Terus apa namanya acara-acara besar di cancel atau dipospon atau ditunda gitu. Lalu misalnya acara kunjungan keluar daerah juga ditunda gitu. Itu secara pribadi kalau saya menggaris besar ya, saya menggaris bawahi bahwa secara garis besar itu ada dua. Yang pertama itu menjaga kesehatan tubuh dengan makanan yang bergizi ya Bu ya. Tadi saya udah dapat bocoran dari ibunya gitu. Yang kedua itu menjaga kebersihan tubuh, wabil khususnya tangan ya Bu ya. Nah, kita kedua pertanyaan ini untuk Bu Sari, karena ibu-ibu tahu sendiri kan jam segini ngelonin anak gitu kan ya. Jadi kita langsung aja yang pertama nih Bu, makanan yang bisa membantu banyak itu apa sih Bu untuk menambah kekebalan dan apa namanya kesehatan kita melawan si dek covid ini Bu, silakan Bu. Eh, Mungkin ya Pak, sebelumnya kita udah tahu yang lagi wabah ya, itu virus corona, itu COVID-19 yang sering kita dengar di banyak media sosial sekarang. Apalagi pemerintah udah menggerakkan ya, itu menggerakkan bahwasannya kita akan libur di masa tenggang itu 14 hari. Jadi sebenarnya virus corona itu sedikit ya kita berbagi ilmu yang dapat juga saya baca dari juga sharing sama teman-teman yang tenaga kesehatan. COVID itu yang kita sebelum COVID-19 itu bahwasanya dia itu virus corona. Jadi virusnya itu adalah virus corona. Kenapa COVID-19 itu adalah biasanya penyakit. Jadi salah satunya adalah kita menjaga imun. Imun itu yang kita jaga imun tubuh. Imun tubuh dijaga melalui tentu pola makan yang seperti Bapak sampaikan tadi ya. Pola makan yang sehat yang biasa kita konsumsi itu tidak perlu mahal sebenarnya. Yang Tapi enak. pertama, tapi enak masaknya ya. Pertama itu adalah yang seperti kita konsumsi sehari-hari saja. 4 sehat 5 sempurna. Nah, itu sudah mendukung dan kita imun kita daya tahan tubuh. Biasa ini orang kita mengkonsumsi sekarang trennya tuh apa?
jamu ya, Oh, jamu iya. minuman herbal. Rempah-rempah Ya, ya. makanya sekarang di pasaran itu kemarin ke pasar ya, semua Oh, ke harga pasar naik. juga, Bu, ya? Iyalah, Oh, ke kirain. pasar ya. Tugas di rumah juga masak loh, Oh, Pak. iya, iya, Iya. iya, 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 iya. Jadi rempah-rempah itu ya minumannya semua kita konsumsi, itu salah satu bisa menjaga imun kita dengan konsumsi vitamin juga. Pertama adalah imun. Terus itu konsumsi makan. Itu di pasar ada, Bu? Masih ada ya rempah-rempah atau habis? Masih banyak, Pak. Masih banyak banyak. ya? Di Pekanbaru banyak sekali ya. Kirain diborong orang habis Enggak, gitu. belum. Terus selain imun itu kita pemaparan kita di luar ya, Pak. Mungkin seperti Jangan jauh-jauh, penggunaan Bu. jauh ya. Suaranya nggak masuk, Bu. Penggunaan masker ya. Masker. Jadi masker itu kan kita mungkin semuanya udah pernah tahu ya, masker itu ada dua. Yang pertama masker bedah sama masker N95. Oh ya, yang Ya, umum ya. Itu yang biasa terjadi di yang ada di pasaran ya, Bu ya. Yang biasa kita Pakai. gunakan sehari-hari Oh, yang iya, praktis itu yang dijual di tempat umum ya. Nah, itu masker bedah. Nah, yang kedua N95. Tapi biasanya kita nyaman menggunakan masker bedah. Nah, tapi masker itu bukan untuk pencegahan ya, Pak ya. Tapi Masker itu sebenarnya dikhususkan untuk orang yang sedang sakit. ya Oh. sakit, batuk, pilek. Nah, itu biar menyelamatkan terhindar dari orang sekitarnya. Nah, kalau kita yang orang sehat itu makanya kita mengkonsumsi vitamin. Nah, itu tadi menjaga daya tahan tubuh, pola makan yang sehat, istirahat, terus berolahraga gitu ya. Pandai kalau ngomong ya. Nah, Kalau itu. enggak usah jadi dosen, Bu. Oh iya, terus N95 sebenarnya bagus ya. Cuman kadang kita tidak nyaman menggunakannya karena Kayak robot ya, Bu? strukturnya ya. Iya. Struktur dan harganya juga, Pak. Oh iya, 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 Harganya iya. lumayan ya. Harga lumayan, tapi sekarang keterbatasan masker juga ya. Terus yang selanjutnya itu mungkin kita pengawasan diri itu ya. Yang sekarang digencarkan adalah dengan cuci tangan. Cuci tangan. Ya, kalau istilahnya sekarang di Kayak mana-mana koruptor tuh, Bu, ya, udah cuci umum tangan, cuci ya. tangan 6 langkah ya. 6 langkah. Mungkin Bapak bisa contohin ya. Kok saya? Oh, nggak bisa ya. Jadi mulai hari ini tuh harus tahu ya 6 langkah itu gimana cuci tangannya. Di sini, Jadi, Bu, di kamera, Bu ya. Mungkin saya akan mencontohkan. Mungkin udah banyak juga nih. Ini nggak mungkin ya. Memang harus semuanya udah tahu mencuci tangan 6 langkah itu seperti apa. Pertama, kita itu mencuci tangan sebaiknya di bawah air mengalir, Pak. Oh, Iya. sebaiknya, Bu ya. Sebaiknya di bawah air mengalir. Terus bisa menggunakan dua ya, Pak. Pertama menggunakan sabun, terus satu lagi apa, Pak? Hand sanitizer nih Iya, saya hand punya nih. sanitizer. Oh, mungkin Bapak punya ya? Iya, saya dapat dari rumah tadi, Bu. Ada baik. istri saya belikan kemarin. Iya, ternyata Bapak ini udah siap ya. Ini nggak promosi, tapi Bapak ini udah siap. Nah, Ini ini nggak usah salah tunjukin mereknya satu juga bisa, Bu, Gina. untuk alternatif pencegahan kita menghindari dari virus tadi. Nah, untuk 6 langkah cuci tangan, pertama setelah di air mengalir ya, kita pakai sabun. Ini saya sampaikan pakai sabun ya, atau pakai ini. Ya, ini ada kadarnya, ada alkohol ya, alkohol. 70 ya, Bu Iya, ya? ini yang ini 70% nih. Dia macam-macam, Pak, nanti tergantung merek yang Bapak gunakan. Iya. Nah, ini sekarang udah ada di mana-mana. Sebaiknya sudah. Tapi juga kayaknya sudah nggak ada di mana. Iya, mungkin itu jualnya ya. Tapi iya, kalau iya, untuk iya. pemesanan di instansi-instansi semua tempat itu harus sudah ada. Karena ini salah satu upaya pencegahan kita terhadap virus yang sekarang lagi mewabah. Itu Gitu ya, Pak. ditempel-tempel ya, Bu, di dinding-dinding gitu, Bu, ya. Iya, itu dipasang supaya masyarakat siapapun bisa menggunakannya. Nah, penggunaannya ini kita cuci tangan itu upayakan adalah 20 detik ya, Pak ya, 20 detik dan di bawah air mengalir. Kita gunakan sabun ya. Langkah pertama nih ada 6 langkah. kelihatan, Bu, yang Nggak kelihatan. kelihatan ya. Nah. Ada 6 langkah. Pertama, Ini kayak Baby Shark tuh bukan, Bu ya? bisa kalau mau pakai lagu Baby Shark bisa, Oh, bisa. pakai lagu lain bisa apa aja. Yang Bisa, penting dengerin. cuci tangan 6 langkahnya terlaksana, Pak. Oh iya. Ya. Iya. Jadi cuci tangan pakai sabun. Pertama ini ya, Pak ya. Boleh diikuti, Pak. Oh, siap. Jadi Bapak nanti bisa ya, semua yang di sini juga boleh. Ini terus. Ya, jadi di sini pakai sabun, setelah itu punggung tangan ya, kiri. Iya, punggung tangan dulu. Punggung. Ya, ini terus Ini kelihatan nggak yang pertama nih. Iya. Nampak. Bergantian Ini ya. ada, Bu. Mana sih, Pak? Ah, Oh ya, gitu, bergantian Bu. kanan kiri ya, Pak. Kanan kiri. Lalu di sini, Pak, di sela-sela, dah. Ini tadi ininya kanannya belum ya? Loh, Ini saya dulu. sudah kan kiri, Bapak ini belum. Ini ya. Sudah? Oh, terus Cepet, ini. Pak, dia nggak boleh Iya, lama-lama. iya. Nah, setelah itu baru kita nih ujung jari.
Ya, setelah itu jempol kanan dan kiri ya, biar adil kanan dan kiri. Setelah itu baru di kuku-kuku jari. Nah, setelah itu kita bilas dengan bersih ya Pak ya, di bawah air mengalir tadi. Baru kita keringkan sebaik mungkin dan selesai. Nah, cuci tangan itu bisa dilakukan sesering mungkin. Kontaknya kapan kita sebelum sebelum tidur juga Pak. Oh iya ya. Ya, suka Bapak, pokoknya kan sesering mungkin ya. Cuci tangan itu pada saat kita di luar ya. Kenapa harus dengan tangan? Ya, kenapa? Ya, karena tangan ini sering sekali menyentuh bagian mulut, bagian hidung, bagian mata, gitu ya, semua. Gini kan. Ya, pokoknya yang memicu ya Pak ya. Gini juga ya Bu. Jadi makanya dianjurkan tangan ini yang pertama. Gitu ya Pak ya. Paham Pak? Nah, siap, Bu. Itu etikanya kalau kita cuci tangan 6 langkah. Oh, dengerin yuk. Tidak sebelum makan saja atau sesudah makan saja, kebiasaan kita ya. Habis dari luar gitu masuk. Iya, dari luar terus megang habis bersentuhan dengan teman, gitu kan. Salaman, ya seperti itu. Ya, itu adalah cuci tangan. Nah, terus selanjutnya kalau kita pakai sabun sama Bu? Sama, itu pakai sabun. Oh, itu pakai sabun. Ini pakai juga sama. Oh, sama. Langkahnya sama. Ya, hanya saja kalau tidak ada sabun, nah baru kita menggunakan ini. Hand sanitizer. Ini juga bisa kita bawa kemana-mana di dalam tas. Ya. Jadi sebenarnya bagusnya pakai sabun aja Bu ya. Ini untuk lagi di luar aja Bu ya, berarti ya Bu ya. Iya, ini kan bisa disimpan lebih praktis di tas. Tapi kalau ada air mengalir, di rumah pakai sabun aja ya. Betul, dengan air sabun. Sabun colek apa sabun apa Bu? Ya, sabun cuci tangan Pak. Sabun cuci tangan. Ya, jangan nanti setelah sabun colek ya sudah kita sini lagi Bu. Mati, kulit-kulitnya juga mati. Bu. Nah, terus apa lagi Pak? Itu tadi makanan bergizi ya Bu ya. Ya, tadi makan bergizi sudah, cuci tangan sudah. Nah, terus mengenali tanda-tanda ya ketika kita kondisinya menurun fisik imun. Kan kita ciri-cirinya adalah salah satu kita merasa badan ini enggak enak ya. Terus batuk, pilek, bisa saja itu kan demam. Nah, kalau kita berada di luar sebaiknya kita menggunakan tadi masker. Etika batuk, tahu Bapak etika batuk di depan umum masyarakat seperti apa kalau kita batuk? Kalau batuk kayak gini. Iya, 100. Atau kayak gini bisa juga sih. Oh enggak, kalau itu yang penting. Ya kan? Kayaknya kurangin ya. Masuk ke baju. Kurang ya. Etika batuknya tadi mungkin pertama kita batuk itu di tempat umum ya tadi menggunakan masker ya, jadi tertutup. Masker yang sebaiknya digunakan kalau masker bedah itu bagian putihnya di dalam. Oh, masker bedah bagian putihnya di dalam. Kenapa itu Bu? Ya, karena partikelnya menyerap. Ya, dia sudah didesain di dalam Bu, putihnya jangan mikir-mikir Bu, nanti tumbang gitu Bu. Iya, terlalu serius saya Pak. Terus, Bu. Jadi partikel di dalam itu udah terbentuk maskernya ya putih di dalam. Yang putih itu yang nggak ada ininya, yang kan warnanya itu ada warnanya tuh pasti ada putih bedanya biru. Apa? Yang misalnya lebih putih nggak mengandung apa-apa, biru mengandung apa-apa gitu enggak ya? Enggak ya? Iya, dia didesainnya itu Pak, gitu. menyerap partikel-partikel virus. Ini banyak sekali tadi gitu kontraknya nggak sebanyak ini ya. Iya, terus. Jadi etika batuk, nah tadi betul kita adalah batuk. Misal kita kan ke sini ya, jadi tertampung di sini. Itu yang kedua. Kalau ada orang batuknya ke muka itu gimana? Nah, itu dia yang ke muka itu yang tegaan namanya ya. Tegaan memberikan sesuatu ya tadi bisa saja itu virus dengan gratis ya. Jadi orang sakit. Kan? Iya, nggak boleh kayak gitu. Iya, nggak boleh tuh, dengerin Bapak. Tuh Rip. Satria tuh dengerin tuh, woi. Terus ya, apalagi Pak? Pola hidup sehat lah pokoknya yang penting, menjaga imun. Mandi harus sesuai ya, sehari berapa kali, nggak usah males mandi. Satu aja lah nggak Bu? Dan satu lagi, airnya. Tidak mengkonsumsi alkohol. Oh, terus? Tidak merokok. Loh, katanya merokok sehat. Itu menambah pengeluaran. Oh, menambah pengeluaran. Tapi katanya tembakau itu mencegah corona katanya. Iya. Mencegah corona Pak. Kalau Bapak telan bulat-bulat gitu aja. Ya. Kalau misalnya kalau ya semaksimal mungkin seharinya rokok itu bisa 10 bungkus, mungkin seharinya tidak 10 bungkus. Ya Bu, kan? ini tentang kesehatan Bu, bukan tentang ekonomi rokok, keluarga. Ya. Karena kita lagi live-nya di warung kopi tadi ya. Oke Pak, ya mungkin itu ya kalau dari imun ya karena dia virus ya. Tapi kan iya sih.
ini kan mikroba ya, tapi Iya. bisa juga untuk virus. Karena sekarang kan belum ditemukan vaksinnya Pak ya. Ya, Vaksin belum. belum karena masih peneliti masih mencoba. Ya semoga aja. Ya corona ini kan sebenarnya juga ciptaan Allah ya, Iya sama betul, seperti kita. semuanya ciptaan Allah, Ya yang penting kelelawar, kita, kodot, ya dan awalnya apa memang lagi? dari hewan kan. Kodok kan semuanya. Pernah dengar nggak Pak? Awalnya apa dulu tuh dia menyerang saluran nafas Katanya akut? dari itu Bu, yang tidurnya Yang sebelum kepalanya di virus, bawah itu Bu. sebelum virus ini apa? SARS ya, SARS, SARS, Mas. Nah, ya, baru ya. sekarang ada ya virus 19 itu. Banyak yang ngomong kan ini akhir zaman lah. Ya akhir zaman, nabinya Iya. nabi terakhir kan. Kecuali kita hidup di zaman Nabi Isa, itu berarti bukan akhir zaman. Ya. Mungkin ya itu ya Pak, ada lagi Pak. Ada, kalau misalnya apa namanya, kita perlu nggak perlu kemana-mana gitu Bu, di rumah aja gitu. Sekarang kan kita nggak boleh ke sekolah, libur, Iya. kampus katanya mau libur juga. Oh ya, makanya sekolah diliburkan. Pemerintah sudah menganjurkan semua untuk kita di rumah ya Pak ya. Di Libur rumah. itu bukan berarti libur pergi liburan. Oh Ya, iya, si Arif dengan tuh Bu waktu kayak gitu nih tuh kayaknya Bu. mau liburan nih. Teman-teman di depan ya. Iya, itu Liburan mahasiswa skripsi ya. Bu. Iya. Oh, lagi tugas akhir ya. Iya. 14 hari kita berada di rumah ya, Di karena rumah. ya dengan aktivitas bersama keluarga supaya tidak terpapar di luar Tapi tadi. gimana yang belum Memutus berkeluarga rantai Bu? Kasihan corona. yang belum berkeluarga, kayak tuh orang-orang itu tuh depan tuh belum berkeluarga Loh, Bu. itu derita lo ya. Kalau saya nggak mikir ini. Itu sobat ambiar Bu. Ya, jadi sebaiknya di rumah, betul manfaatkan di rumah ya. Kita mengisolasi diri kita sendiri, membantu iya. untuk memutuskan mata rantai virus tadi. Nah, betul. Ya. Tuh, dengerin Supaya tuh. tidak Memutuskan mata rantai kan. Setelah Bukan mata hati ya. mata hati nanti ceritanya kalau coronanya udah selesai ya. Nah, terus apa lagi Pak? Banyak kali pertanyaannya Pak. Oh, udah selesai Bu? Belum lah Bu. Mana sih Betah Bu? Bapak saya di sini lama-lama. Apa lagi Pak? Ada yang nanya nggak? Ada yang mau nanya? Misalnya ada mahasiswinya yang jomblo gitu atau gimana? Kalau itu lain ya Pak. Hah? Gejalanya? Oh, gejalanya kayak apa sih Bu? Kayak flu apa Iya. kayak apa? Gejalanya tentu kita pertama merasa tidak enak badan ya. Awalnya tidak enak badan, terus kita Panas, terserang demam gitu ya, panas, Bu ya. meriang ya. Demam, bisa demam. Terus kita flu, batuk kering. Ya, batuk kering. Nanti ada masa-masa Inkubasi, rentan apa? inkubasi ya. Berapa hari. Nah, nanti itu makanya dari hitungan rentan tadi, makanya pemerintah menganjurkan kita untuk 14 hari. Ada 14 kemarin hari kita di rumah. ke rumah sakit tuh Bu ya. Ini tanya, ada ke luar negeri nggak Pak gitu kan? Oh iya, sekarang rumah sakit ketat sekali ya. Karena terakhir ke rumah sakit kemarin. Iya. Oh ya Bapak juga ya. Jadi kita di depan itu memang diperiksa dulu, ditanya pernah keluar negeri, terus Bukan dalam 2 minggu ini ada keluar Iya, negeri. Kami bilang keluarganya tidak. tidak. Terus ada ketemu dengan orang luar negeri, tidak. Tapi saya orang luar negeri. Jadi memang kalau udah sewabah seperti ini dari kitanya loh, dari kita sendiri yang harus ya menjaga diri tubuh Itu, kita. betul. Ini sengaja nih masih masih ada rame ya. noise gitu kan biar natural gitu kan. Ya hindari berpergian jauh untuk Jauhnya sementara. seberapa jauh Bu? Ya jauhnya nggak pergi keluar kota di tempat-tempat yang beresiko. Ini Di Anapi tempat sering keluar kota nih keramaian, Bu, ya, ke tempat Bangkinang. keramaian, tempat keramaian ya Pak ya. Mereka juga sering ke Bangkinang. Oh iya, Panam ya, Pak. ke Panam mereka kan. Ke Panam, dari Uir ke Panam, dari Uir ke Panam. Ya hindari di tempat-tempat keramaian. Dari tempat keramaian, kalian mojok-mojok aja lah. Ya sebaiknya salah satunya adalah itu tadi di rumah, membuat banyak aktivitas bisa dikerjakan Pak di rumah. Oh iya Ya. iya, contohnya kemarin Bu, Ya, saya tuh makanya, bersih-bersih taman tuh Bu, Ya itu bagus baru sekali. separoh. Ya kan, anak-anak belajar di rumah untuk sementara. Ya. Nyapu Bu, nyapu lapangan ya kan. Kalian berdua tuh kalau ini ngisi Ya, waktu pokoknya yang bantu positif. nyapu nggak apa-apa. Pokoknya yang positif Pak, ya positif, Iya, nanti iya. menghasilkan ya sesuatu yang positif ya kan. Amin ya robbal alamin. Hindari sesuatu yang menjadi cemas ya. cemas. Kita cemas, nah itu yang bisa membuat salah satu semuanya bisa Berabe, ya, panik bahasa kerennya. Panik itu suaminya bunik.
Ya Bu ya. Apalagi ya? Apalagi Pak? Udah malam nih Pak. Oh, Anak ya saya udahlah. nanti nangis. Ini kontrak waktunya sama Bu dosen selesai, ini kan satu SKS aja nih ya. Oke. Jadi Iya, mungkin walaupun apalagi Bu, sedikit, statement penutup Bu. baik, mudah-mudahan dengan yang sedikit ini bisa bermanfaat Amin. ya Pak ya. Rabbal alamin. Jadi kita sama-sama menjaga diri, menjaga lingkungan, menjaga Menjaga kebersihan, ya semuanya Pak. semuanya, menjaga lingkungan tuh. Maling-maling banyak mau bulan puasa kan? Ya dia. Menjaga lingkungan penting nih maksudnya. Iya. Selain jaga dari virus juga dari maling Bu. Mau puasa kan? Apalagi udara pekan baru kan Pak ya? Oh iya panas luar biasa. Bu. Menjelang puasa lagi ya. Mungkin Saya satu mau sih ya, kemana? semoga kita semua masyarakat Indonesia semuanya terlindungi dari wabah ini dan Amin. cepat selesai, terus cepat teratasi, semuanya sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Amin Ta'ala. ya robbal Baik. alamin. Oke Pak, Udah Bu. udah mungkin Terima kasih Bu atas tips-tips yang sangat faedah insyaallah bagi kami dan semua pendengar-pendengar Budiman dan Arifman. Soalnya ada Budiman. Terima kasih. Terima kasih Bu Sari ya. Nanti kita lanjut sesi berikutnya. Mungkin saya akan menelaah berita-berita atau video apa namanya? Materi-materi yang ada di sosmed yang beredar di WA group dan di internet. Oke, Terima kasih Bu. Salam buat anak-anaknya Bu sama suaminya, katanya suaminya baik, ganteng. saya pamit ya Pak ya. Iya, terima kasih Bu. Dadah. Kita break dulu ya iklan sambil nunggu. Suaminya ganteng katanya, yaudahlah. Kita iklan dulu. Dadah. Kembali lagi di pembahasan yang agak serius, tapi kenapa kita bawa ini santai ya? Karena kita nggak boleh panik katanya. Jadi saya coba santai kan, walaupun ya dalam santai itu kita tetap waspada ya. Ada video yang mau saya tampilkan ini beredar di WA group, di sosial media, di Instagram, di Facebook dan di mana-mana gitu. Itu tentang metode kalau tidak lockdown itu apa sih yang harus kita lakukan untuk COVID-19 ini ya. Ini dia videonya, kita simak bersama. Kurva yang melengkung habis ini artinya suatu saat wabah ini akan berhenti. Nah, garis ini mewakili kapasitas rumah sakit dan tenaga kesehatan. Jadi semua yang di bawah garis ini kemungkinan besar akan dirawat, tapi yang di atas garis ini kemungkinan besar kesulitan dan bahkan meninggal dunia. Nah, tugas kita adalah membuat kurvanya tuh nggak terlalu melonjak tinggi, sehingga semua orang yang sakit bisa masuk ke dalam rumah sakit dan ditangani oleh petugas kesehatan. Jadi gimana caranya membuat kurva ini menjadi landai? Orang itu sakit nularin orang lain. Nah, orang yang sudah sembuh, tubuhnya jadi punya imunitas, sehingga kemungkinan dia tertular lagi itu kecil atau hampir nggak ada. Sehingga caranya sebuah wabah apapun itu dari zaman dulu berhenti adalah ketika cukup banyak orang kena virusnya, lalu menjadi imun sehingga virusnya nggak bisa punya orang untuk ditularin lagi. Nah, kenapa selama ini kita perlu banget namanya social distancing atau ngejauhin diri? Animasi ini bagus banget. Ini contoh kalau semua orang bergerak bebas seperti biasa, nggak ada pikiran, semua tetap pergi konser, pergi jalan-jalan. Ini akan terjadi. Satu orang akan menularkan semua orang berbarengan, dan itu yang berbahaya. Seperti tadi kita ngelihat kurvanya ya. Pada akhirnya akan lewat dan pada akhirnya semua orang akan sembuh. Tapi karena kurvanya tinggi, banyak orang akan mati dalam prosesnya. Nah, yang terjadi di Cina dengan adanya lockdown, ditutup, membuat orang tidak sakit sekaligus berbarengan. Jadi kurvanya lebih landai kalau kalian lihat, sehingga memberi waktu untuk orang-orang menjadi sembuh dan akhirnya bisa melandaikan kurvanya. Nah, sekarang kita lihat kalau kita lakukan namanya social distancing, yaitu kalau nggak harus banget nggak usah pergi keluar, kalau nggak penting-penting banget nggak usah ketemu temen, nggak usah ada social function, semuanya ditunda dulu. Kita lihat apa yang terjadi.
Nah bahkan ini ada simulasi satu lagi, kalau social distancingnya itu benar-beneran ekstrim, orang nggak boleh keluar, ada jam malam dan sebagainya, ini yang terjadi. Kita lihat beda banget kan, jadi ada orang yang akan tetap sakit, tapi mereka bisa masuk rumah sakit dan dirawat. Jadi teman-teman, please do your social distancing, stay at home, work from home, anywhere you can. Ada orang-orang yang nggak bisa, saya mengerti, tapi sebisa mungkin lakukanlah semuanya itu. A good way of doing it is to imagine that you do have the virus, yeah, and change your behaviour so that you're not transmitting it. Nah itu dia. Kita ulang satu kali lagi biar kita bisa menyimak betul apa pesan utamanya dari video tersebut. Yuk kita ulang lagi 1, 2, 3. Kurva yang melengkung habis ini artinya suatu saat wabah ini akan berhenti. Nah, garis ini mewakili kapasitas rumah sakit dan tenaga kesehatan. Jadi semua yang di bawah garis ini kemungkinan besar akan dirawat, tapi yang di atas garis ini kemungkinan besar kesulitan dan bahkan meninggal dunia. Nah, tugas kita adalah membuat kurvanya tuh nggak terlalu melonjak tinggi, sehingga semua orang yang sakit bisa masuk ke dalam rumah sakit dan ditangani oleh petugas kesehatan. Jadi gimana caranya membuat kurva ini menjadi landai? Orang itu sakit nularin orang lain. Nah, orang yang sudah sembuh, tubuhnya jadi punya imunitas, sehingga kemungkinan dia tertular lagi itu kecil atau hampir nggak ada. Sehingga caranya sebuah wabah apapun itu dari zaman dulu berhenti adalah ketika cukup banyak orang kena virusnya, lalu menjadi imun sehingga virusnya nggak bisa punya orang untuk ditularin lagi. Nah, kenapa selama ini kita perlu banget namanya social distancing atau ngejauhin diri? Animasi ini bagus banget. Ini contoh kalau semua orang bergerak bebas seperti biasa, nggak ada pikiran, semua tetap pergi konser, pergi jalan-jalan. Ini akan terjadi. Satu orang akan menularkan semua orang berbarengan, dan itu yang berbahaya. Seperti tadi kita ngelihat kurvanya ya. Pada akhirnya akan lewat dan pada akhirnya semua orang akan sembuh. Tapi karena kurvanya tinggi, banyak orang akan mati dalam prosesnya. Nah, yang terjadi di Cina dengan adanya lockdown, ditutup, membuat orang tidak sakit sekaligus berbarengan. Jadi kurvanya lebih landai kalau kalian lihat, sehingga memberi waktu untuk orang-orang menjadi sembuh dan akhirnya bisa melandaikan kurvanya. Nah, sekarang kita lihat kalau kita lakukan namanya social distancing, yaitu kalau nggak harus banget nggak usah pergi keluar, kalau nggak penting-penting banget nggak usah ketemu temen, nggak usah ada social function, semuanya ditunda dulu. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, bahkan ini ada simulasi satu lagi, kalau social distancingnya itu benar-beneran ekstrim, orang nggak boleh keluar, ada jam malam dan sebagainya, ini yang terjadi. Kita lihat beda banget kan, jadi ada orang yang akan tetap sakit, tapi mereka bisa masuk rumah sakit dan dirawat. Jadi teman-teman, please do your social distancing, stay at home, work from home, anywhere you can. Ada orang-orang yang nggak bisa, saya mengerti, tapi sebisa mungkin lakukanlah semuanya itu. A good way of doing it is to imagine that you do have the virus, yeah, and change your behaviour so that you're not transmitting it. Kurva yang melengkung habis ini artinya suatu saat wabah ini akan berhenti. Nah itu dia. Ada pertanyaan, Bayu, Arif, atau Hanapi mau nanya? Satria mau nanya, Satria? Mau nanya? Ini siapa nih namanya? Zainal? Hah? Inung? Inung, oke. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ini kalian sebenarnya kalau dari teori video ini, kalian ini menyalahi tuh social distancing tadi namanya. Jadi memberi jarak, kita mengurangi kegiatan sosial kita, bersosial ya. Berkerumun ini. Ini kan kita dalam kerumunan ya, walaupun nggak lebih dari 30 orang ya. Karena kalau yang melibatkan 30 orang atau lebih itu soal pemerintah disandon, atau dipospon atau ditunda sampai waktu yang belum ditentukan. Tadi kita tahu kan April ini aturannya ada Dream Theater ya kan, tanggal 16 pospon. Ada kemarin saya dapat undangan email dari Kongres Gajah, pospon, tunda semua, tunda. Dan acara-acara besar banyak pospon.
khususnya di Jakarta atau di Jawa gitu ya. Di sini mungkin yang acara-acara besar ada yang jalan, ada yang enggak. Yang pameran apa? Otomotif ya. Itu jalannya kan masih jalan kan. Tapi moga-moga aja enggak membawa sesuatu yang buruk ya. Jadi ada apa namanya salah kaprah di kawan-kawan kita ini tentang lockdown ya. Jadi kan bilangnya pemerintah harus lockdown. Rupanya salah gitu. Terus sekarang ketika misalnya DKI, Solo dan beberapa kota termasuk Malang, orang menganggapnya mereka melakukan lockdown padahal bukan. Yang DKI contohnya meliburkan sekolah, terus ada work from home ya, terus akses transportasi dibatasi. Itu bukan lockdown kalau secara definisi dan teknis gitu, itu bukan lockdown. Itu lebih ke social distancing tadi tuh. Jadi mengurangi apa namanya? Kerumunan satu, mengurangi bepergian dua, terus mengurangi acara-acara yang melibatkan banyak orang, terus mengurangi keluar kota dan lain-lain. Itu secara definisi lebih mendekati social distance ya, jarak, memberi jarak kepada bersosial gitu. Kalau lockdown kita kayak Italia habis. Satu kota diisolasi kan. Orang mau masuk diperiksa, orang mau keluar diperiksa. Kalau masuk tanpa alasan yang jelas nggak boleh. Keluar juga tanpa alasan yang jelas nggak boleh. Kita udah dikasih pemberitahuannya kita masih ngopi-ngopi di sini. Nggak, maksudnya itu tandanya bukan lockdown ya. Terus Malang siang tadi ada berita Malang itu katanya lockdown gitu ya, mengunci kotanya baik masuk ataupun keluar dari Malang. Rupanya setelah beberapa jam berikutnya beritanya rilis baru dari pemerintah, wali kota bilang itu bukan lockdown katanya. Kami tidak bisa menyaring orang yang mau masuk ataupun keluar dari Malang, kata wali kotanya begitu. Satu, yang kedua, kami nggak tahu apa dengan jelas orang ini membawa virus corona atau tidak tuh. Jadi kata wali kotanya rupanya diklarifikasi beritanya itu salah dalam arti ya, maksudnya mungkin bisa wartawannya salah mengambil kesimpulan atau masyarakat opini publik yang tergiring ke itu bahwa itu lockdown padahal bukan, bahwa itu social distancing. Itu yang paling baru lah ya, bahwa Malang tuh juga awalnya dikira lockdown tapi bukan, Jakarta dikira lockdown tapi bukan, Solo juga begitu dikira lockdown tapi bukan. Yang jelas itu adalah upaya pemerintah untuk menangani atau membatasi ruang gerak virus itu. Jadi dengan social distancing itu juga membatasi ruang gerak, sama kayak video tadi itu kan. Memang lockdown itu isolasi atau karantina membatasi ruang gerak virus untuk mencari inang baru atau menulari ke orang yang baru, tapi dengan social distancing juga bisa gitu. Misalnya ada meme dari kawal COVID itu relawan dulu ada kawal pemilu kan. Terus kawan-kawan itu bikin kawal COVID, bikin meme tulisannya gini, jangan pulang kampung. Khususnya misalnya dari Jakarta dia pulang ke kampung misalnya di Sumatera atau di Jawa sana atau di Kalimantan itu. Maksudnya begitu, jangan pulang kampung. Kenapa? Karena rupanya dengan pulang kampung itu kita berpotensi membawa virus dari kota kita, kota yang sedang terkena corona ke kampung kita yang rupanya bisa menulari orang kampung kita gitu, keluarga kita gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya kan ada misalnya dibilang yang muda ini lebih kuat menghadapi corona, ya secara fisik lebih siap lah untuk proses penyembuhan atau punya imun yang lebih bagus, daya tahan tubuh yang lebih bagus, vitalitasnya lebih bagus dari yang umurnya lebih tua gitu. Cuma rupanya bagi yang muda kayak kita nih, kayak kita
itu kita bisa bahaya jadi carrier. Jadi carrier itu jadi kurirnya corona. Jadi kita misalnya sudah terinfeksi tapi kita merasa kuat gitu kan. Kita bepergian kemana-mana. Jadi semakin banyak orang yang ditulari sama kita karena kita merasa kuat, merasa sehat gitu kan. Nah, dengan kita merasa sehat, kita nggak merasa membawa corona, kita bepergian nyalami orang, apa bersin di depan muka orang asing kayak gitu. Terus habis asing pegang oh baru ngomong kan nempel semua sini. Jadi malah kita membawa mudarat bagi banyak orang karena kita fisiknya lebih kuat, tapi rupanya virusnya nempel di kita gitu. Tapi setelah kita tumbang akhirnya barulah kita periksa rupanya, oh saya kok demam begini-begini, dites rupanya COVID-19. Banyak kasus begitu. Bahaya itu kalau yang sakit tapi merasa kuat, akhirnya aktivitasnya seperti biasa gitu kan, nggak berjarak ke sosial malah nyebarin gitu. Saya kemarin ini juga pilek kan, batuk, terus radang tenggorokan kan, wah ini COVID bukan, rupanya ingusan. Ya alhamdulillah lah, sakit biasa gitu kan. Nah, karena apa? Nanti habis ini ada video kenapa sih kok COVID itu bisa remuk gitu, bisa hancur kalau kita cuci tangan tadi sama kayak kata Bu Sari, cuci tangan pakai sabun atau pakai hand sanitizer ya. Itu kenapa itu bisa menghancurkan virus corona? Nanti ada videonya sedikit. Itu dapat dari teman saya. Gimana itu prosesnya? Apa? Secara mikrobiologi ya. Itu bisa hancur si virus itu. Bukan virusnya slang ya. Ini slanker semua nih. Jadi diganya virus slang aja kan. Nah itu segmen berikutnya, kita break dulu sebentar, habis itu kita bahas video yang berikutnya, habis itu kita bahas update skor negara-negara yang sudah terpapar corona di websitenya WHO. Tapi itu segmen ketiga. Segmen kedua nanti kita bahas corona secara sel ya, maksudnya secara anatomi virus. Kita break dulu ke Kopio. Nah, balik lagi. Ini ada video juga tentang anatomi dari sel virus corona. Gimana sih cara kerjanya ketika kita cuci tangan atau membasuh tangan kita dengan hand sanitizer atau dengan sabun antiseptik atau sabun kesehatan ya. Ini videonya sayangnya tanpa sound gitu ya, nggak ada suaranya, tapi oke lah, silakan disimak. 3, 2, 1. Nah, ini virus corona terdiri dari seuntai DNA, dilindungi protein yang diikat lemak atau minyak. Jika terkena air panas atau air atau sabun atau hand sanitizer, lemaknya akan leleh atau larut. Nah, virusnya pun akan terurai karena pengikatnya tadi larut. Nah, ini ulangi lagi, terdiri dari DNA, lalu dilindungi oleh protein dan diikat oleh lemak atau minyak. Jika terkena air dan panas atau hand sanitizer atau sabun, lemaknya akan leleh atau larut, virusnya pun akan terurai. Nah, itu dia cara
anatomi, cara kerja gimana sih si corona ini bisa mati kalau kita cuci. Nah, saya mau nanya nih, kalau corona ini terbang nggak virusnya? Terbang nggak virusnya? Gimana sih penyalurannya nih? Ada yang tahu nggak? Misalnya virusnya terbang gitu, misalnya Arif ingusan gitu kan, dia terkena virus corona itu tiba-tiba bisa terbang nggak? Hah? Ada yang bisa, ada yang enggak. Kenapa enggak? Nah. Terus? Oh, jadi nggak bisa terbang gitu ya? Nah, kalau siapa hidung? Siapa namanya nih? Anung, aneh? Oh, bisa terbang gitu ya. Nah, tapi rupanya si nggak bisa terbang. Iya. Karena kalau kita lihat tuh bentuknya tuh dia cuma bulatan gitu DNA kan. Terus dikelilingi oleh protein. Proteinnya itu diikat oleh lemak atau minyak. Jadi ketika misalnya Arif pingsan gitu kan, terus dia selemo gitu kan. Terus sini ke meja gitu. Jadi tangannya kena virus, nempel mejanya kena selemo tadi tuh, kena virus. Itu bisa nular ketika ada misalnya Bayu megang meja tadi, terus gini-gini juga, atau kalau kolek gigi gitu ya, atau pucuk-pucuk mata gini. Makanya salah satu kiat mencegah corona itu dilarang mengusap atau memegang wajah. Nah, itu masuk sini saluran pernapasan, nah itu baru mulai itu. Berjabat tangan juga bahaya kan? Jabat tangan, misalnya Arif jadi selemo tadi kan, nah, jabat tangan, bekas-bekas selemo sini. Tapi kan udah dilap gitu kan. Tapi kan yang namanya virus kan kecil kan, jadi walaupun udah dilap gini, tetap ada yang di sela-sela sidik jari gitu kan. Pokoknya pas jabat tangan gitu. Siapa? Anung, Inung. Salaman sama Inung nempel. Terus Inung ini apa ngelap-ngelap muka kan, mau ketemu dedeknya misalkan. Nah, nempel rumahnya masuk. Nah, itulah sesimpel itu sebenarnya. Jadi yang pertama cuci tangan tadi, rajin membersihkan tangan, juga kurangi mengusap wajah gitu. Atau misalnya rambut gini kan, kalau rambut set ya. Aduh. Ya gitu maksudnya. Jadi itu pentingnya satu tadi kata Bu Sari itu membersihkan tangan sesering mungkin, lalu menjaga kesehatan tubuh dengan makanan yang bergizi, rempah-rempah, vitamin atau apa penambah imun dan lain-lain. Berikutnya nanti kita akan lihat tadi skor corona di dunia dari websitenya WHO. Mungkin segmen berikutnya lagi kita akan coba telepon salah satu inilah narasumber yang paham mikrobiologi. Nah, kita coba cak-cak kayak serius lah gitu kan. Tadi ada dosen kebidanan kesehatan, nanti ada orang mikrobiologi gitu. Bila kita break dulu lah, aku mau ngopi juga nih. Kita lanjut nanti.
Nah, ini ada screenshot dari websitenya WHO. WHO. Bentar. WHO.maps. Aduh gawat. WHO.maps.argis.com. Jadi ini katanya sih virus resmi. Apa sih website resmi? Itu kalau kita lihat di websitenya itu ada 164.837 kasus yang terkonfirmasi sebagai corona. 164.000, sekitar 165.000 lah ya, seluruh dunia. Yang paling tinggi itu top skornya itu tentu yang paling pertama kan, yang paling pertama terdampak itu Cina. 81.077 kasus. Peringkat kedua ada yang sekarang lagi ramai, tiba-tiba melonjak drastis, liganya dihentikan, pemain-pemainnya rupanya ada yang terkena, ya kan? Itu Italia, 24.747 kasus. Jadi kalau gampangnya, Cina itu setengah dari seluruh kasus corona. Lalu Italia, lalu Iran 13.983 kasus. Lalu ada Republik of Korea 8.162. Lalu Spanyol ada 7.753, ada Prancis 5.000-an, Jerman 4.800-an, Switzerland 2.200-an, lalu ada Amerika 1.600-an, Inggris 1.300-an, dan lain-lain. Itu di gambar ada semua ya. Nah, Indonesia, nah kita coba lihat gambarnya Indonesia. Ini dia Indonesia. Kalau di websitenya WHO, Maps-nya itu, terus saya buka dulu, 117 kasus. Ini kalau yang versi WHO ya. Itu ada 4 meninggal dan 117 kasus yang terkonfirmasi. Ini versi webnya WHO. Tapi sebagai pembanding kita coba buka web yang lain, map yang lain itu ada dari John Hopkins. Nah, itu GISN data maps.argis.com. Itu total itu 174.786. Itu berarti marginnya sekitar 10.000-an lah ya. 10.000-an lah, pasnya sedikit-sedikit lah sama kawan lah, nggak usah banyak nawar lah kayaknya. Tapi secara urutan kayaknya tidak banyak berbeda, karena yang pertama tetap China, Italia, Iran, Spanyol, Korea, Jerman, Prancis, Amerika, Switzerland, Inggris, dan lain-lain. Ya, lalu Indonesia, kalau di sini Indonesia itu terkonfirmasi 134 kasus. Kalau di sini di John Hopkins nih, dengan total meninggal ada 5, lalu ada yang sembuh ada 8. Nah, kalau di web ini ada recovernya, ada orang yang catatan sembuhnya. Kalau yang versi dunianya sembuhnya berapa? Nah, coba kita balik dulu, refresh dulu. Jadi kalau di webnya WHO nggak sedetail itu, beda-beda ya. Yang di John Hopkins itu dengan 174.000 sekian, itu ada tercatat 6.700 meninggal karena corona. Lalu ada 78 ribuan
itu yang sembuh. Jadi dari 174 itu ada 77.000 yang sembuh. Yang meninggal itu 6 ribuan, 6.700-an. Jadi memang kata ahli itu kan marginnya sekitar 3-5% yang meninggal. Tapi yang bahayanya dari si COVID ini kan penularan yang cepat. Misalnya gitu Bayu batuk-batuk nggak sengaja terus selemonya muncrat ke Arif gitu kan. Ya, Arif langsung pulang-pulang demam tinggi. Moga-moga enggak kan. Makanya salah satu caranya itu tadi beberapa caranya yang gampang aja ya. Satu, sering-sering cuci tangan ya kan. Ini cuci tangan dalam arti sebetulnya ya, bukan cuci tangan kalian korupsi terus cuci tangan gitu kayak pejabat-pejabat yang kena KPK tuh, bukan gitu maksudnya ya. Tapi cuci tangan betul ya. Lalu ya mandi lah ya. Kalian udah kemana-mana dari Bangkinang sini, dari Tapung ke sini kan nggak mandi, rupanya nempel di situ virus-virus kelelawar kan. Jadi mandi, terus makan makanan bergizi, buah-buahan, sayuran, vitamin segala macam ya, suplemen gitu. Nah, lalu tadi yang beredar ini ya orang bisa bilang mungkin itu mitos, ada yang bilang bahwa ini juga apa? Itu cuma kepercayaan, misalnya pakai rempah-rempah, jamu-jamu, kan ada orang mencibir yang sok-sok saintologi ya, yang berdasarkan sains. Itu mitos, itu mana bisa gitu bisa meningkatkan imun. Ya, ada juga yang begitu, tapi bagi kita yang ya buktinya banyak penelitian yang berkata bahwa rempah atau herbal itu sangat bagus kan untuk kesehatan. Jadi tidak salah untuk dicoba. Kan yang penting dipakai atau sesuai dengan takarannya lah. Misalnya kalian bilang wah jahe atau jahe merah itu bagus, tapi dikunyah tiap hari ada sekilo gitu ya, berlebihan lah kan. Ya, buat sikat gitu, siwak dia pakainya jahe merah gitu. Kenapa? Ya biar virusnya mati semua ya. Gila aja. Apalagi jahe merah mahal gitu kan. Atau jahe biasa gitu kan, pakai parfumnya jahe digosok-gosok ke badannya, itu berlebihan lah. Jadi sesuai takarannya aja. Lalu nah, rupanya di kita kan ada kopi rempah. Aduh, kasus. Jadi ya itu salah satu menu andalan di Kopio itu kopi rempah katanya. Kalau mau tahu ya lihat sendiri lah ya kan. Tapi emang iya kok. Nah, ya kan? Itu orang-orang tuh minum juga kok kopi rempah. Isinya isinya apa aja sih? Apa ya? Cengkeh ya. Jadi ada kopi ya kopi rempah kan. Pakai gelas ya kan? Enggak ya, pakai dirijen. Ya ada jahenya, ada cengkehnya, ada daunnya, ada juga tangkai cengkehnya kan, kayu manis, secang. Terus apa lagi? Woi, itu ya. This kitchen is seasoned with love ya, dengan cinta dan kasih sayang ya. Emang lah. Bayu ini kadang-kadang pujangga tapi kasihan jomblo. Aduh, kadang disitulah kadang saya merasa bingung. Nah, mungkin habis ini kita mau nelpon nih yang orang mikrobiologi nih. Mana? Oh. Aku konfirmasi dulu. Telepon ya sekarang, Bu. Bentar. Oh, mau nanya, nggak bayar kok. Apa? Ya. Ya.
Oh, Apa karena memang sifatnya yang lemah sama panas? oh. Itu kan di Asia kan tropis gitu. Ya, itu juga ada kalangan yang mencibir, enggak lah. Oh. Ya. Jadi kan tadi siang itu kan saya buat status tuh kan. Masih tentang lockdown tadi tuh ya, tentang lockdown, tentang apa? KLB, keadaan luar biasa, atau tentang social distancing tadi. Terus yang intinya ada beberapa negara yang sudah lockdown, tapi ada yang tapi masih menangani. Italia itu masih lockdown tuh sampai sekarang. Liga Italia jelas. Juventus, kenapa Juventus ya? Karena aku Juventini ya kan ya. Backnya positif. Ronaldo dikarantina dan kawan-kawannya kan, tapi katanya Ronaldo dikarantina di Portugal. Tapi ada meme beredar Ronaldo beli pulau untuk apa? Untuk apa namanya? Mengisolasi dirinya sendiri dan keluarganya. Tapi rupanya kayaknya agak-agak hoax lah dikit, karena ada berita berikutnya yang lebih kredibel dari media kredibel. Ronaldo mempersilahkan hotelnya untuk dijadikan sebagai rumah sakit yang corona gitu. Nah, itu kan gawat kan Italia kan. Bayangin aja kalau misalnya main bola gitu. Ada kadang 60.000 orang stadionnya, ada yang 80.000 orang ya kan. Minim-minimnya di sana 40.000 lah penontonnya kan. Terus yang di dalam ruang ganti aja misal ada berapa puluh gitu, misal satu klub ya kan. Belum krunya, belum pelatihnya ya kan. Belum tukang sapu WC-nya ya kan, belum tukang sikat sepatu. Ada misalnya ada yang tukang pijit kan, ada yang tukang gelitik-gelitik. Nah, bayangin aja satu backnya kena. Back misalnya lagi tanding, lagi sikut-sikutan dia sama striker lawannya. Wah, lawannya. Aduh, aku gak kebayang loh. Jadi makanya ya kayak gitulah. Enggak, ya, kita turut prihatin ya. Intinya ini jangan guyon nih. Kita turut prihatin dengan yang menimpa Italia. Angka kematiannya sangat tinggi kan. Lalu sampai di lockdown, sampai di karantina beberapa kota, dan bahkan mungkin satu negara itu mengalami isolasi yang ketat gitu. Nah, itu namanya lockdown. Kalau kita belum, buktinya wali kota ngeluarin amaran atau ngeluarin himbauan ya, rakyatnya masih berkeliaran di Panama itu, keluar itu masih rame tuh orang macet-macet kan. Bahkan di Jakarta Pak Anies sudah mengeluarkan himbauan, tetap aja orang antri sampai panjang-panjang ngantri busway kan. Ya karena kantornya nggak libur loh, ya kan. Ngasih peringatan tapi kantornya nggak libur, yang kayak yang swasta tetap aja masuk kan. Iya, memang Indonesia memang santuy banget. Buktinya apa, ada teroris perang itu kan pas kemarin tuh di Sarina apa? Orang jualan tetap lewat gitu kan. Itu Indonesia yang luar biasa. Orang luarnya bingung kan, ada teroris perang sama polisi. Jualan gorengan, jualan kacang, jualan es kan. Cangkat, kopi. Itu Indonesia yang salut lah. Itu yang bikin orang luar negeri itu bingung, orang Indonesia makannya apa. Nah, terus oke. Nah, ini udah oke ya. Aku telepon sekarang ya. Mungkin sedikit menjelaskan tentang itulah, secara anatomi virus dari corona ini. Benar nggak sih apa yang saya sampaikan tadi itu? Nah, kita cross check. Pakai telepon. Ini namanya Mbak Alfi. Ini satu grup nih, orang NU juga. Sabar. Enggak, suara aja. PC tuh kayak gini. Halo, Assalamualaikum. Enggak ganggu kan, Mbak? Enggak sih, cuma nunggu aja nih. Oh, nunggu aja ya, maaf. Kami segmennya padat, maaf ya. Biasalah, kalau acara keren kan begitu. Maksudnya Yang berantakan. nonton Hah? Yang nonton berapa ini? Yang nonton 50.500. Iya, berupa makhluk gaib.
Yang penting kan nawaitunya. Kan habis ini hasilnya ini direkam dan dimasukin ke podcast dan ke YouTube. Jadi live itu cuma sebagai perantara aja. Nah, mau nanya nih mbaknya, kan orang mikrobiologi nih kan. Oh, bukan. Sebenarnya saya bukan orang mikrobiologi. Apa? Orang gila sama orang apa? Orang biologi sih, tapi suka belajar ke genetika molekuler kayak gitu. Oh, molekuler, tahu nggak molekuler? Kalian taunya sater aja. Nah, terus gimana Mbak? Apa yang bisa diceritakan tentang ini nih? Silakan Mbak. Ceritalah, kami dengerin aja. Silakan waktu dan tempatnya kami. Pertanyaannya apa dulu nih? Nggak usah banyak nanya kaminya, pokoknya langsung cerita aja lah gitu. Nanti ada pertanyaan yang dari si Bayu tadi nanti dijawab, tapi sekarang cerita dulu. Ini virus ini apa nih? Terus gitu. bener nggak tadi video yang dimainkan tadi tuh tentang struktur anatominya itu? Ini sebenarnya mendadak ya, baru dikabari tadi banget. Apa-apa udah biasa di Indonesia mendadak itu. Ya, jadi sebenarnya nggak tahu sih, mudah-mudahan apa yang saya jelasin ini bisa dipertanggungjawabkan. Amin. Soalnya saya juga sebenarnya bukan gimana ya, nggak kapasitas banget untuk menjelaskan ini, tapi sejauh yang bisa saya baca, saya ingin sampaikan ke teman-teman semua yang ada di sini, yang dengerin live ini, yang nanti dengerin podcastnya. Iya. Jadi pertama, kenapa kita harus tahu tentang coronavirus atau virus corona? Supaya kita nggak panik ya, atau kita seenggaknya kita punya pengetahuan mendasar tentang ini, jadi kita nggak gampang percaya hoax ya. Karena banyak banget hoax atau miskomunikasi, fake misinformasi news gitu tentang virus ini gitu ya. Jadi pertama, coronavirus itu ada nggak sih sebelum ini, sebelum yang lagi rame dari Cina ini? Ada. Udah lama ya adanya. Pertama kali menginfeksi manusia itu pada tahun sekitar 60-an. Jadi sebelum menginfeksi tahun manusia. 60-an apa tahun 1960? Ya 1960 lah. Oh gitu dong. 2060 Tapi kan tahun 60-an setelah hijrah kan bisa, atau tahun 60-an setelah Masehi kan bisa juga. Ya ini 60 tahun sebelum Masehi. Hah? Sebelum Masehi? Ya lagian sih dibolak-balik. Oh. Pokoknya tahun 1960 lah. Oh 1960 yuk. Bayu ini. 1960-an. Terus. Nah sebelumnya itu coronavirus ini menginfeksi binatang. Macam-macam ya binatangnya. Mulai dari babi, kemudian apa tuh? Kelelawar. Kampret, aku bilang kampret. Kelelawar, sampai unta juga bisa jadi hostnya coronavirus ya. Jadi nggak cuma kampret, unta juga bisa. Oh bisa. Terus? Nah, jadi coronavirus ini kenapa sih dibilang corona? Kenapa? Karena secara struktur corona gitu ya. Di permukaan virusnya itu dia punya protein yang muncul seperti mahkota gitu. Oh iya, corona kan artinya mahkota kirim, ya. Oh iya. gambar, iya. makanya namanya corona karena bahasa Latinnya corona itu mahkota. Mahkota. Oh iya. Coba iya, tadi yang saya kirim gambar itu Pak. Yang mana? Bisa mungkin ada tadi tuh yang strukturnya. Struktur video udah. Strukturnya. Oh yang di web ya. Gambar. Bentar. Terus lanjut lagi cerita, nanti saya cari dulu. Jadi corona ini banyak ya jenisnya coronavirus ini. Intinya coronavirus kenapa coronavirus itu semua jenis virus yang dia itu memiliki struktur protein yang mencuat dari permukaannya, sehingga kalau dilihat itu kayak berbentuk seperti mahkota gitu. Nah itu tuh ada banyak sekali macamnya ya coronavirus, dan rata-rata coronavirus itu adalah virus yang menyebabkan penyakit flu dan sejenisnya. Mulai dari yang common flu, dari yang mulai paling biasa flu influenza, selesma, sampai yang parah kayak MERS atau SARS. Itu mereka itu satu keluarga tuh ya. Satu keluarga itu mereka itu. Itu di mana rumahnya tuh? Ada yang bilang ternyata coronavirus sudah ditemukan beberapa tahun lalu, terus habis itu muncul cocokologi bahwa itu bikinan siapa. Enggak. Dulu memang sebutannya juga sama-sama coronavirus. Kenapa? Karena memang
dia itu sama-sama punya corona gitu, Sama berbentuk punya seperti mahkota ya. corona gitu. Nah, namanya macam-macam, ada yang namanya MERS. Kenapa dinamai MERS? Karena dia itu terjadi di Middle East. Middle Oh, East Respiratory Syndrome, itu yang makanya namanya MERS. menjangkit itu ya, Coronavirus konta yang ya. jenis ini yang mengakibatkan penyakit respiratori, penyakit pernapasan di Middle East itu dinamakan MERS kayak gitu. Kemudian ada lagi yang SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome. Dinamain sesuai dengan apa namanya? Nama penyakitnya gitu. Nah, corona ini juga punya kemiripan dengan HIV. HIV itu juga strukturnya juga punya Mahkota. protein-protein yang mencuat gitu, juga sama-sama seperti corona juga. Mereka itu juga punya kemiripan. Terus apa lagi nih? Nah, dari ukurannya ya, kemarin itu sempat beredar ya. Ada teman yang nanya kemarin tuh, dia tuh mengirimkan gambar. Gambarnya narasinya seperti ini. Inilah penampakan virus corona ketika dibesarkan sebanyak 2.600 Oh iya kali. iya. Nah, tahu kan? Iya, Itu iya, kayaknya iya. beberapa teman mungkin udah ada yang Iya, di punya grup itu kan ya. tulisannya pakai bahasa Arab, Yang pakai kayak bahasa Arab monster lagi. itu. Dan bentuknya itu kayak serangga gitu. Iya, yang monster. Terus pada nanya, ini benar nggak? Ya nggak mungkin lah orang. Jadi virus itu sebenarnya kecil banget ya. Virus itu diantara semua jenis makhluk hidup, virus itu ukurannya paling kecil, jauh lebih kecil daripada bakteri. Bahkan di dalam tubuhnya bakteri, kalau si virusnya itu masuk ke dalam bakteri, dia itu bisa memperbanyak diri jadi beberapa virus gitu. Jadi dia tuh lebih kecil gitu. Tuh, Nah, dengerin. ukurannya itu, virus itu cuma terdiri dari materi genetik. Entah itu ada yang DNA, ada yang RNA. Kalau DNA itu sama seperti manusia, kita punyanya materi genetiknya bentuknya DNA. Kemudian kalau si virus ini ada yang cuma DNA aja, ada yang RNA aja. Nah, kebetulan si coronavirus ini dia itu adalah jenis RNA virus atau virus yang materi genetiknya berbentuk RNA atau RNA. Nah, kemudian RNA itu di paling dalam ya. Kemudian di RNA-nya itu ada N protein yang dia berasosiasi dengan RNA-nya itu. Kemudian setelah itu dia dilapisi oleh lipid membran atau membran yang berasal dari susunan lemak. Nah, di antara susunan lemaknya itu ada si spike-nya itu, duri yang nantinya membentuk dia seperti Mahkota. corona itu. Nah, mahkota itu. Kemudian ada juga hemagglutinin esterase. Nah, mereka ini semuanya berfungsi untuk kalau si spike-nya itu yang membentuk mahkota itu, dia tugasnya berikatan dengan sel di tubuh inang supaya dia bisa masuk. Jadi kalau dia sampai berikatan dengan sel inang, dia itu akan memanipulasi si sel. Akhirnya si sel tuh nggak nyadar kalau dia itu adalah musuh gitu. Jadi virusnya bisa masuk gitu. Makanya usaha-usaha penemuan obat itu targetnya adalah si spike-nya itu sama protein membran gitu. Nah, kenapa sih kita harus cuci tangan supaya menghindari penularan corona? Karena itu tadi, si virus ini kan dilindungi oleh lipid membran itu, membran lemak itu. Lemak ya. Dia kan lemak ya, dari lemak. Sementara sabun itu bahan bakunya adalah alkohol. Nah, jadi alkohol itu dapat merusak ikatan lemaknya. Kalau ikatan lemaknya terurai, nah kita sebutnya envelope ya, amplopnya. Jadi virus itu dilindungi oleh amplop aja. Nah, kalau misalnya itu terurai, maka materi genetiknya ikutan terurai gitu. Akhirnya matilah dia. Pokoknya konsepnya adalah bakteri dan virus, kalau misalnya kita bisa rusak membrannya, maka dia mati gitu. Kayak manusia, kalau manusia itu kulitnya kita sobek, gitulah pokoknya intinya. Sampai akhirnya organnya keluar kan mati, kayak gitulah intinya. Makanya kenapa kita harus cuci tangan pakai sabun. Sabun apapun ya, pokoknya sabun itu kan bahan dasarnya adalah sabun itu
entah itu sabun colek, Oh. entah itu sabun. Bayu Iya, beneran. ketawa loh Mbak Alfi. Bayu ketawa Enggak, bahas beneran. sabun. Iya dia ketawa bahas sabun. Apa yang dipikir aku nggak tahu tuh. Kenapa? Waduh. Kalian kenapa nih bahas sabun ketawa? Oh rajin mandi. Iya. Katanya rajin mandi. Akhirnya kalian mengetahui ya fungsi lain dari sabun ya. Oh iya bisa jadi. Makanya mereka sering-sering lah mungkin main sabun kayaknya ya. Ya, pokoknya di tangan aja ya. Di tangan tuh dengerin di tangan ya. Salah ngomong. Terus apa lagi? Mana tadi? Jadi sabun itu mengandung SDS, sodium deodosil sulfat. Ini pokoknya intinya itu Ya, yang dia itulah itu bisa pokoknya nggak paham aku juga. merusak membran gitu. Merusak membran, memecah membran dari sel ya. Gitu. Iya. Nah, virus itu dalam hierarki makhluk hidup dia itu paling bawah sebenarnya. Tuh paling bawah. Ya, paling bawah karena dia dibilang hidup nggak hidup, dibilang mati juga nggak mati. Tetapi kan katanya Karena kan bertasbih. syaratnya makhluk hidup itu minimal 1 sel. Nah, dalam 1 sel itu kan ada organel-organelnya. Ya. Ya kalau Nah, virus masalahnya virus nih dia punyanya cuma DNA. materi genetik aja sama protein. Ya. Dia nggak punya tuh organel-organel sel, makanya dia tuh mau digolongkan ke makhluk hidup dia nggak bisa. Tapi dia itu kalau sekalinya masuk ke dalam tubuh inang Dia hidup. dia itu hidup gitu. Jadi dalam ilmu biologi virus ini tergolong ke dalam makhluk transisi. Hidup tak mampu, mati pun Hidup segan segan. mati tak mau gitu. Iya. Hidup segan mati tak mau. Hidup segan, mati tak mau. Virus banget sih lu Iya. guys. Nah, pokoknya ya, terus lanjut lagi. Terus kemarin ada juga nih BC itu. Apa namanya? BC itu apa sih kepanjangannya? Apa? BC-an. Broadcast. Broadcast. Nah, di Astaga. broadcast tuh ada Ahli biologi sampai nggak paham broadcast. Terus? ya nggak tahu lah. Ini terlalu fokus masalah virusnya. Jadi iya, ada terus? tuh broadcastnya bilang gini. Virus ini bukan virus yang berukuran kecil. Ukurannya sekian gitu. Enggak. Kalau broadcast sebenarnya aku nggak begitu males ya bacanya karena bisa dipastikan tuh ada unsur hoaxnya gitu, sedikit benernya gitu, apalagi masalah kesehatan ya. Terus dia bilang gini, jadi nggak perlu pakai masker yang bagus-bagus banget, masker kain juga udah bisa. Nah, masalahnya setelah aku cross check, ukurannya itu beda sama yang disebutkan sama di broadcast Aslinya? itu. Ukurannya ini cuma 75 sampai 160 nanometer. Segitulah lah 10 pokoknya ya. Berapa kali itu? 1 juta kali lebih kecil daripada sentimeter. Terus? Jadi nggak bakal kelihatan. Jadi dia tuh bisa banget sebenarnya melewati masker kayak gitu. Jadi ya benar kata Bu Sari kan, nggak begitu penting pakai masker kalau kamu sehat-sehat aja. Yang penting itu adalah yang sakit. Kenapa? Karena yang sakit kan dia menyimpan virus tuh di dalam tubuhnya. Kalau dia bersinnya, nah penularannya ini lewat batuk dan bersin ya. Batuk dan bersin. Jadi kalau misalnya ketika dia bersin, kemudian kita kan nggak tahu partikel-partikel bersinnya tuh nempel kemana aja kan kita nggak tahu. Iya. Nah, Jadi kalau Bayu bersin iya, nempel Kak. ke gelasnya Arif tadi dia. Kenapa? Biasanya nih cowok-cowok nih sukanya nih lagi di motor batuk tiba-tiba ngeludah jauh banget tuh, sejauh Oh iya. apa entah. Ludahnya Nggak boleh sampai tuh ini ya. ya kan. Iya. Sampai Nggak boleh nyembur. tuh. Cowok tuh biasanya tuh kayak Iya. gitu. Jangan gitu dong, kan gender equality. Dikurangi Gimana sih? ya sekarang. Mana sih Mbak Alfi Dan, sih? Apa namanya? Aku mau ngomong apa sih? Apalagi? Ini ada yang nanya nih, bener nggak sih itu nggak tahan di suhu panas, tapi Oh, iya. Tadi lupa tuh nggak nyari tentang itu. Tapi untuk itu ya kalau mau dibilang katanya Indonesia itu tropis, biasanya tropis itu lebih susah kena. Kayak misalnya dulu kita beberapa teman-teman itu di komunitas di Informatikawan itu
sempat optimis gitu ya, karena waktu ada MERS Indonesia nggak kena, waktu ada SARS Indonesia juga nggak kena, waktu ada Ebola Indonesia nggak kena. Kenapa sih pada bilang, pada apa ya, berspekulasi sebenarnya bahwa karena Indonesia ini kan ada di daerah tropis gitu, jadi kemungkinan untuk kenanya karena paparan sinar mataharinya bla 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 itu, terus kemudian suhunya itu tidak mendukung untuk kehidupan si virus. Tapi ternyata kena juga kan kita gitu, karena ternyata pada di beberapa penelitian itu udah banyak loh ya penelitian tentang ini. Aku tadi search itu penelitian tentang COVID 2019 ini udah ada sekitar 6.000-an paper yang publish. Cepat sekali gitu penelitiannya gitu. Nah, itu salah satunya mengatakan bahwa dia itu bahkan tahan di humiditas tuh apa, kelembapan yang tinggi dan suhu yang tinggi juga gitu. Jadi jangan terlalu jumawa karena Indonesia itu ada di daerah tropis, enggak, Indonesia nggak bakal kena gitu, enggak ya gitu. Terus sempat juga kan beredar, mana mungkin Indonesia itu kena COVID-19, orang kita itu makan gak cuci tangan udah biasa ya, belum 5 menit diambil juga gitu kan. Itu justru nggak benar ya gitu, karena kan infeksi virus ini sangat berkaitan dengan imunitas tubuh. Jadi kalau misalnya kita kena bakteri, infeksi bakteri dan virus itu beda ya, penanganannya juga beda, tata laksananya beda. Kalau kita kena bakteri itu kan palingan kita pakai antibiotik. Nah, virus itu nggak bisa pakai antibiotik gitu. Kalau misalnya kita kena penyakit yang dia disebabkan oleh virus, akan lebih baik kita itu menjaga imunitas gitu. Contohnya kayak tadi udah disampaikan kan, makan makanan yang bergizi, tidur yang cukup, minum kopi rempah. Promosinya masuk Pak Eko. Jadi gitu ya. Itu. Tadi nih kepotong. Oh, apa lagi? Sebentar, saya tuh bingung, terlalu banyak. Kalau bingung, pegangan nanti jatuh. Oh, enggak, ini duduk. Nah, udah tuh kayaknya gitu aja. Mungkin kalau ada yang mau ditanyain gitu ya. Yang tanya, Rip. Yuk, apa, Nung? Mungkin kayak tentang apa ya? Ntar dulu, Bu. Nah. Oh iya. Sebentar ya. Bisa nggak, Bu? Ada uang ya? Dari HP gitu. Dari benda-benda ya. Oh ya gini. Yeah. Bisa aja sebenarnya. Bentar. Bisa aja karena mana ya? Aku tuh kemarin ada ketahanan virus di beberapa media gitu. Karena virus ini kan punya kemiripan dengan SARS, terus sama MERS juga. Mereka itu kemiripan genetiknya sekitar 90%. Jadi ini sepertinya bisa dijadikan acuan. Jadi misalnya di kertas, kalau di kertas dia bisa bertahan dalam suhu ruang ya selama 4 sampai 5 hari. 4 sampai 5 hari. Kemudian kalau misalnya dia di bahan seperti baja pada suhu 20 sampai 30 derajat Celcius dia bisa bertahan 1 sampai 2 hari. Kemudian kalau misalnya pada bahan seperti aluminium pada suhu 21 derajat dia bisa bertahan 2 sampai 8 jam. Kalau pada logam, kertas, pada gelas, dia pada hari Minggu dia bisa bertahan dari 1 sampai 5 hari ya gitu. Jadi makanya kalau misalnya intensitas kita menyentuh barang-barang dari luar kayak gitu,
Itu makanya penting banget untuk sering-sering cuci tangan. Oh iya 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 iya. Jadi mungkin Jadi bagusnya jangan cashless lagi ya kali ya. ini misalnya nih teman-teman nih lagi pesan es kopi misalnya, itu kan ada embunnya tuh di luar gelasnya. Malah cuci tangan, habis pegang rokok, habis pegang duit, pegang apa, terus cuma dipegang aja tuh embun gelasnya tuh, udah basah nih, udah cuci tangan gitu. Hati-hati tuh ntar lagi. Apanya? Ya gimana sih, ya kena lah. Oh iya, Nah, hati-hati tuh. Mantep kan? Luar biasa. Itu dia. Terima kasih ya, Mbak Alfi, Bu Alfi. udah gitu aja. Itu aja, itu udah bergizi dan bikin kamu bingung juga nih. Pokoknya intinya tetap waspada ya kan. Nah, waspadalah. Nanti di akhir itu nanti aku perlihatin ada beberapa meme yang bisa dibacakan untuk ikut berperan serta dalam mengurangi peredaran virus corona, atau maksudnya biar nggak tertular gitu ya. Terima kasih ya Bu Alpi. Iya, Terima sama-sama. kasih. Assalamualaikum. Salam. Nah, break dulu lah. Aku minum. Tuh, ada orang batuk kan. Dan sesi terakhir, saya akan coba bacakan beberapa web rujukan tentang gejala corona, tentang status corona di Indonesia, dan beberapa web lainnya. Itu coba saya yang pertama itu saya browsing di kawalcovid19.id. Ini web tentang informasi seputar COVID-19 secara tepat dan akurat. Situs ini merupakan sumber informasi inisiatif sukarela warganet Indonesia Pro Data, terdiri dari praktisi kesehatan, akademisi, dan profesional. Nah, jumlah kasus di Indonesia saat ini ada 134 yang terkonfirmasi berdasarkan web kawalcovid19.id. Dalam perawatan ada 121, yang sembuh 8, yang meninggal 5. Data terakhir 16 Maret 2020 pukul 22:50. Lalu saya coba baca lagi di web di odetik.com. Gejala dan menangkal virus corona. Ini meme-nya versi punya detik.com. Itu yang pertama, gejala umumnya seperti yang disampaikan tadi Bu Sari sama Bu Alfi, ada demam, batuk, sesak nafas, dan kesulitan bernafas. Lalu gejala tingkat lanjutnya itu ada pneumonia, salah kamu bacanya. Gimana sih baca gitu aja nggak bisa, Bayu? Pneumonia, sindrom dan pernafasan akut. Lalu sindrom pernafasan akut, lalu ada terakhirnya gagal ginjal. Itu yang udah tingkat lanjut. Nah, seperti yang kita bahas juga di detik.com ini juga ada caranya menangkal itu. Yang pertama itu hindari kontak langsung dengan siapapun yang menunjukkan gejala seperti demam dan sesak nafas. Jadi kalau si Bayu demam sesak nafas, mikir aja dong, beri jarak 1 meter lah minimal kan. 3 km boleh juga kan, ngomongnya pakai toa gitu kan. Lalu menjaga kebersihan tangan, tadi Bu Sari, Bu Alfi bilang cuci tangan, ada pakai hand sanitizer, ada pakai sabun ya kan. Tapi bagi kalau yang hadir di sini mayoritas laki-laki nih udah biasa lah main sabun, nggak perlu disusu, udah mahir. Iya, lalu tidak memakan makanan seperti daging mentah. Nah,
Jadi daging mentah tokonya dagingnya, misalnya kalian makan daging kelelawar gitu kan, nggak dimasak, ya ada virusnya deh, masuk lah. Akhirnya kalian tidurnya kepalanya di bawah. Jadi dimasak, ya dimasak. Lalu tutup hidung dan mulut ketika bersin dan batuk. Nah, jadi walaupun kalian nggak kena virus, secara norma etik ya, yang namanya bersin dan batuk ya tetap ditutup ya. Bila perlu pakai ini apa namanya sarung. Jadi kalian kemana-mana bawa sarung, pas bersin tutup. Ya. Atau kalian bawa tabir, kalian pakai cadar aja bagus, diikat sini. Jadi bersin, kebalik ke muka sendiri. Nah, jadi tutup hidung dan mulut ketika bersin. Nah, lalu hindari kontak langsung dengan hewan hidup dan tidak bersentuhan dengan hewan. Nah, ini bingung juga nih. Kemarin ada rilis bahwa corona tidak menular dari hewan, tapi rupanya bisa menjadi perantara ya, bisa menjadi medium untuk penularan corona. Nah, jadi pemerintah Indonesia, Presiden dan jajarannya sudah mengeluarkan Kepres nomor 7 tahun 2020 yang isinya bisa diproses sendiri lah, banyak isinya. Yang akhirnya menjadi rujukan beberapa daerah untuk mengeluarkan warning KLB atau apa namanya, kebijakan yang mengatur masyarakatnya, penduduknya dalam mencegah corona. Itu Kepres nomor 7 tahun 2020 oleh Presiden RI. Nah, lalu bahkan work from home itu sudah dilakukan di Jakarta, di pusat maupun di jajaran pemerintah pusat. Yang terakhir ini Presiden memimpin rapat lewat telekonferensi video conference ya. Itu sudah wujud nyata work from home dilakukan di tingkat pemerintah pusat. Oke, itu aja sih. Ingat yang tadi ya. Jauhi keramaian, hindari bepergian yang tidak perlu, nggak usah pulang kampung dulu. Sabun jangan lupa. Pasti nggak lupa lah, mereka bahkan sering kehabisan kalau aku lihat sih kayaknya. Ya, bukan alkohol itu, tapi ya alkohol yang itu tuh ya, bukan alkohol yang itu, beda. Mengkonsumsi maksudnya sanitizer ya, etanol 70% gitu. Lalu tadi apa namanya, masaknya, kalau kalian masak ya, kalau kalian sih muka-mukanya nggak ada muka masak sih ya. Lagi masak daging paling Indomie. Ya, jadi dimasak lah ya sampai mateng. Terus makan makanan bergizi, menjaga kesehatan dengan vitamin, dengan suplemen dan apa namanya, penambah imodulator kalau nggak salah namanya. Itulah pokoknya. Pokoknya kalau di toko apotek tuh obat menambah apa? Obat imun, bisa Stimuno, bisa Imbus, bisa apa. Mereknya banyak. Dan cuci tangan seperti yang dicontohkan oleh Ibu Sari tadi. Langkah-langkah cuci tangan yang baik dan benar. Mereka cuci tangannya pakai sabunnya beda caranya. Ya udah, terima kasih. Ini nanti akan diupload di podcast Sabda Cyber, juga di YouTube Sabda Cyber. Jadi terima kasih semuanya sudah berkontribusi, sudah ikut menyimak, sudah ikut bertanya-tanya, sudah ikut meramaikan. Wabil khusus ini para jomblo sobat ambiar yang hadir di sini. Ini jihad menemani jomblo melewati malam yang sepi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.